Halo Mbak Gi. Ya, halo Bro Wah, Charles. kita ketemu lagi nih masih di seri self healing ya, Mbak Gi ya. Hmm, Nah, pada hari kesempatan ini aku mau tanya-tanya sama Mbak Anggi tentang bagaimana caranya melancarkan aliran energi. Nah, hmm. Mbak Anggi kan jago nih self healing gitu ya. Nah, aku mau tanya, maksudnya aliran energi itu seperti apa sih, Mbak Anggi? Apakah aliran energi itu ada di dalam tubuh kita atau gimana, Mbak Anggi? Oke. Ya, jadi ya semuanya kan kita kembali lagi adalah energi ya sebenarnya. Aslinya kan itu gitu. Kita kalau misalnya untuk menyadari memahami semuanya, kenapa selalu dibahas eh tentang energi, vibrasi dan frekuensi? Karena itu juga yang berpengaruh. Nah, kalau misalnya kondisi kaitannya sama tubuh, makanya kalau di secara holistik keseluruhan ya, bahwa kalau untuk tubuh secara fisiknya bisa kembali lagi untuk sehat gitu ya, dua hal konsentrasinya, yaitu aliran darah dan pencernaan kalau secara fisiknya. Nah, terus secara keseluruhannya itu bagaimana pengaruh-pengaruh dari eh bagasi emosi yang akhirnya mempengaruhi ke energi, vibrasi dan frekuensi. Itu satu kesatuan gitu. Makanya kondisi psikis pun sangat mempengaruhi. Itu lebih besar juga dari kondisi kesehatannya. Jadi kenapa kalau misalnya di tubuh kita ini banyak aliran-alirannya yang tersumbat, itu bisa ketahuan kok gitu. Jadi yang pernah saya bahas juga mungkin pernah di video sebelumnya gitu ya, bagaimana kaitannya tubuh itu ngasih sinyal, ngasih pesan kayak gitu kan. Itu juga ada kaitannya. Jadi seperti ibarat kayak teman-teman bayangin pikirin coba pipa aja deh gitu, contoh saluran pipa ya. Kalau misalnya pipa itu ada banyak kotoran, sampah, segala macam dan lain-lain, airnya kan pasti akan tersumbat. Atau contoh sekarang ya banyak sekali coba dilihat kalau misalnya dilihat pesan-pesan dari ya di bumi di semesta ini ada misalnya kondisi banjir seperti itu. Itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, kalau misalnya paling simpel sederhana dulu kalau kita belajar di sekolah selokan, gorong-gorong, ya nggak sih? Gitu kan. Kalau misalnya itu juga banyak sumbatan di situ, pasti alirannya nggak lancar. Aliran yang nggak lancar itu akan mempengaruhi semuanya. Sama dengan apa yang ada di tubuh gitu ya. Karena semuanya adalah energi dan salah satunya yang mempengaruhi juga selain dari energi-energi aliran-aliran itu juga bagaimana nggak jauh-jauh kebanyakan rata-rata sekarang kondisi persoalan kesehatan kalau nggak tekanan darah, kalau enggak kadar di alirannya itu. Dan salah satunya juga dari pencernaannya tadi. Jadi nggak jauh-jauh akarnya itu dari situ, gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau misalkan ada tanda-tanda seperti tegang, lelah, Hmm, cemas, atau hmm, sulit fokus itu, hmm. apakah itu tanda-tanda kalau aliran energi kita tuh tersumbat, Bang? Iya, iya memang seperti itu ya. Hmm, Jadi iya, iya, kan iya. banyak nih. Jadi kalau misalnya secara secara kita sederhananya ya kan. Pertama gini, teman-teman pasti butuh yang namanya kebutuhan air dulu. Itu paling dasar basic. Air, Kebutuhan iya. air ya kan. Tubuh kita 70-80% air. Jadi rumusnya tergantung tiap orang beda-beda gitu ya. Tergantung dari berat badannya juga. Dehidrasi itu mempengaruhi. Terus yang berikutnya juga tadi, kalau misalnya aliran-aliran di energinya tadi juga nggak lancar, tersumbat, ya tadi cepat capek, kelayangan, terus juga berdebar-debar segala macem, terus juga mau ngapa-ngapain juga, misalnya tadi mager kayak gitu kan, kayak ngerasain sesuatu tuh hampa gitu ya, terus jadi malah banyak faktor-faktornya seperti itu gitu. Dan bisa dilihat dari keseharian ya kalau misalnya teman-teman gimana untuk alirannya bisa lebih lancar, coba sebenarnya banyak langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkahnya itu banyak banget untuk bagaimana aliran-aliran itu bisa lebih lancar. Ya dari energinya tadi, karena semua di dalam tubuh kita ya energi itu sendiri juga gitu. Di luar dan di dalam ya semuanya adalah energi itu sendiri. Jadi makanya apa yang pancaran di luar itu tergantung dari yang di dalamnya nih gitu. Makanya kalau tubuh-tubuhnya tadi udah banyak ngerasa ya ciri-ciri tadi teman-teman cuma fokus sama apa yang minum obat apa, terus ngelakuin apa, itu banyak yang pola-polanya masih terus looping karena akar-akarnya belum disadari gitu. Itu sih.
Oke. Nah, ada tips nggak atau contoh Bang Gi, teknik Hmm. untuk melancarkan aliran energi ini gimana Bang Gi? Iya, jadi sebenarnya bisa pakai praktek sadar nafas. Selain itu juga pakai metode tapping ya, gerakan-gerakan untuk melancarkan itu gitu ya. Jadi contoh sederhana gitu ya, kayak misalnya saya udah buat video gitu ya, bagaimana 11 gerakan untuk melancarkan aliran itu gitu ya. Itu juga nanti satu kaitan di 11 gerakan itu nanti teman-teman ada untuk ke jantungnya, untuk ke livernya, untuk ke ginjalnya. Terus juga untuk yang tadi kepalanya masih sering kelayangan, seperti itu udah satu kesatuan. Contoh paling sederhana kayak gini. Begitu kita misalnya sering tapping di sini, ini tuh ngaruh untuk ke jantung Oke, alirannya. Ya, di sini nih. Ini untuk ke jantung. Teman-teman lakuin ini aja 30 kali. Jadi di antara siku nih yang ini nih, nah itu 30 kali. Itu berpengaruh gitu. Lakukan itu sering gitu ya. Sehari misalnya 1 menit ya nggak apa-apa gitu. Terus juga paling sederhana juga misalnya di area yang gini. Kalau misalnya teman-teman ngelakuin kayak gini nih. Ini aja nih ngaruh sama organ yang ada di fungsi livernya. Terus teman-teman banyak cemas dan khawatir. Padahal simple, ya kan? Gitu. Di situ. Terus di area ketiak. Ketiak ini juga kalau kita tapping seperti ini ya. Ini tuh buat ke fungsi jantung, terus juga teman-teman banyak bagasi emosi itu ada gitu di situ. Di situ, jadi bisa dilakukan. Nah, sebenarnya kalau rangkaian-rangkaiannya tadi teman-teman lakukan rutin setiap hari, itu akan kerasa. Nanti gini, teman-teman ngelihat mukanya sendiri jadi happy deh, karena alirannya udah fresh, ya kan? Gitu. Kan kadang mau ngelihat muka sendiri aja nggak nyaman karena iya tadi banyak sumbatan-sumbatan gitu. Jadi kalau yang tadi di area ketiak aja, itu teman-teman salah satu untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Salah satunya juga di situ. Sering tapping di area ketiak itu pusat pembuangan racun. Makanya kan kalau misalnya kita berkeringat kan di situ kan keluarnya di area ketiak itu kan gitu. Jadi bisa dilakukan tapping-tappingnya di situ. Nanti udah ada kok kalau misalnya teman-teman mau itu sebenarnya udah ada videonya yang buat teman-teman itu bisa dilakukan dalam keseharian. Ada 11 gerakan yang untuk melancarkan aliran itu gitu ya, yang teman-teman bisa dilakukan kapanpun gitu. Dan itu udah di apa namanya, udah digabungkan kompilasi buat teman-teman 11 gerakan melancarkan aliran di metode self healing. Jadi kalau teman-teman mau ikut sesi yang gratis, silahkan. Itu udah saya buat gitu ya, kurikulumnya lah yang simple, sederhana, yang bisa dipraktekin kapanpun, dimanapun teman-teman juga. Langkah-langkahnya tinggal handphone sama kuota aja gitu ya. Jadi bisa dipraktekin dan diaksesnya bisa kapanpun gitu. Nanti itu metodenya eh ada ini ya, apa namanya kelas feeling ya, kelas feeling yang selama 7 hari. Jadi itu udah satu rangkaian. Ada sadar nafas, seni berbicara sama tubuh, termasuk 11 gerakan untuk melancarkan aliran ini. Terus juga banyak pada saat kita memancarkan vibrasi dan frekuensi itu pengaruhnya apa kaitannya. Jadi realita teman-teman yang terbentuk sekarang saat ini tuh ya pengaruh dari apa yang dipilih dalam setiap harinya itu aja gitu, termasuk salah satunya sama kesehatan itu sendiri gitu. Dan banyak yang mungkin udah capek kan ke sana kemari gitu ya, berobat ke sana kemari dan lain-lain, itu cuman kayak menggugurkan daun-daun aja tapi akarnya itu nggak pernah ditengok, jadi ya tumbuh lagi dan tumbuh lagi gitu sih jadi. Wah, mantap. Jadi kelasnya dibagiin gratis nih Mbak Anggi ya? Gratis, Ah, silakan cara aksesnya gimana Mbak Anggi? Apakah langsung masuk aja ke anggiaseptiani.com? ya. Hmm, Ya, ini betul, langsung nanti masuk ke teman-teman bisa ada di, anggiaseptiani.com ya. betul. Iya, nanti bisa ada di link deskripsi itu anggiaseptiani.com, tinggal masuk aja, nanti udah tinggal daftar aja di situ, nanti bisa dibantu gitu ya langsung untuk masuk ke apa 7 hari ya, untuk teman-teman bisa diakses kapanpun gitu. Dan kalau teman-teman praktekkan, ini bukan karena saya juga, tapi semuanya tadi teman-teman masuk ke sini juga kan bukan kebetulan kan gitu. Melihat video ini juga bukan kebetulan gitu ya. Siapa tahu ini adalah jawaban dari mungkin yang teman-teman udah capek pencarian ke sana kemari gitu sih. Wes, yang capek pencarian ke sana kemari, Mbak Anggi kasih kelas gratis. Silahkan klik link di deskripsi anggiaseptiani.com. Scroll ke bawah ada tombol, klik tombolnya, langsung daftarkan diri kamu, dapatkan kelas self healing gratis 7 hari bersama Mbak Anggi. Terima kasih Mbak Anggi sudah Oke, berbagi, semoga bisa sama-sama. jadi berkat.
bagi diri kita dan juga bagi orang di sekitar kita ya. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih.